kegiatan harian kita selama di Tanah Suci. Kalau slide yang akan saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, kayaknya mirip-mirip yang juga tadi disampaikan oleh Pak Haji Sudarmaji. Tetapi ada beberapa yang berbeda sedikit. Yang pertama adalah saya menjawab pertanyaan Ibu tadi tentang pembentukan regu dan rombongan. Ya, begitu ya Ibu ya. Jadi sekali lagi satuan kita, satu pesawat itu nanti adalah sekitar 393 orang. Darul Fatah berapa orang kira-kira? Untuk Darul Fatah yang Bandar Lampung itu sekitar 160 orang. Bapak Ibu yang dari Lampung Selatan dan dari Pesawaran tentunya dari Tulang Bawang juga begitu ada. Mohon maaf lahir dan batin kita mungkin berangkatnya tidak seiring sejalan. Tetapi tujuannya sama. Kita ketemu di Tanah Suci di Mekah Al-Mukarramah insya Allah. Kemudian agar lebih perjalanan kita lebih nyaman serta kondusif, kadang-kadang suami istri ini tak terpisahkan Ibu. Cie. 9 jam loh Pak, mau jauhan sama istri? Enggak lah, malah ada yang masih disuap. Bapak masih pengen disuapin Ustaz. Tolong ini disatukan kami satu ceceran dah. Insya Allah Ibu Bapak, selama perjalanan dari Jakarta ke Tanah Suci itu Bapak Ibu bisa berjejer di pesawat. Jakarta Saudi ya Bu, Pak. Asalkan Bapak Ibu nanti mulai sekarang, besok boleh, sekarang boleh juga, pekan depan juga boleh. Mulai mengusulkan regu ke kami. Saya mau regunya 10 orang ini Pak Ustadz, 11 orang ini begitu. Kalau misalnya udah saya pasrah aja nggak apa-apa. Yang pasti nanti suami istri saya satukan satu regu. Sehingga dalam pesawat itu nanti tentunya insya Allah duduknya bersama berjejeran. Dan juga nanti kamarnya pun juga sekamar, maksudnya bukan sekamar ya, apa namanya? Kalau kalau 10 orang misalnya ya Ibu Bapak, 10 orang itu berarti anggaplah 5 pasang begitu ya. Berarti itu nanti 2 kamar. Kamar wanita, kamar pria. Berjejer atau berdepanan begitu kira-kira. Jadi jangan khawatir apa namanya, wah suami saya nggak bisa lepas dari saya loh Ustaz. Ya sudah, pasti berjejeran aja gitu, gak usah khawatir jauhan ganti hotel, enggak. Tetapi kalau perjalanan dari Raden Inten berhenti ke Jakarta, ya jangan laju bikin depetan terus Pak. Kalau kan 45 menit cuman dari Lampung ke Jakarta itu ya. Jadi Lampung Jakarta itu mungkin tidak satu pesawat mungkin, tapi ketemu pasti di Bandara Soekarno-Hatta dan nanti kumpul di sana satu kloter, kemudian menunggu hingga siang hari untuk bersama-sama menuju ke Tanah Suci dalam satu pesawat dan duduknya bisa berdampingan. Nah ini kira-kira satuannya. Maka dari itu mohon nanti silahkan jika sudah srek dengan teman sekantor, teman pengajian, teman satu RT, tetangga dekat, sudah solmetan, ternyata dia ada saudara dan sebagainya, maka silakan usulkan kepada kami, ke Ustadz Sidik, Ustadz Ferdana untuk kami catat, kami jadikan dalam satu bentuk yang lebih besar yaitu rombongan. Berikutnya, Bapak Ibu yang memiliki mobil dengan plat BE 1774, mobil Innova, agar memindahkan karena ada mobil yang menghalangi, mau keluar. Innova BE
1774. Mohon digeser karena ada mobil yang ingin BE 1174 Innova Silver AAS. Ya, mohon digeser karena ada yang mobil yang ingin lewat. Ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada mungkin di ruangan sebelah. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi pertanyaan, standar rombongan. Saya tidak lagi sedang bergaya Bapak Ibu ya. Ini bukan gaya loh ini. Ya memang beginilah kita nanti. Kalau di sini memang nggak ngaruh jelek amat ya di sini. Tapi kalau udah di sana, masing-masing yayasan itu punya tanda-tanda khusus. Ada pakai slayer, ada pakai batik, ada macam-macam. Tapi kalau kemudian pas lagi tawaf, maka mau nggak mau tanda yang paling pas adalah warna-warna yang cerah, cereng kata Pak Ustadz Majadi. Cereng gitu. Ya seperti ini boleh. Pakai baju ihram, pakai tanda ini, nah sudah. Masuk asrama Bapak Ibu pakai baju batik, pakai ini. Supaya bisa dikondisikan, oh ini yayasan Darul Fatah. Ini yayasan X, yayasan Y begitu. Sejak berangkat sudah dipakai. Ketika nanti di sana ketika tawaf sa'i pun juga demikian sehingga terlihat ini kance ini gitu kan. Ribuan orang Bapak, ya ribuan orang nggak bisa ini siapa wajahnya Indonesia tapi kayaknya saya nggak kenal. Ternyata teman semanasik Bapak kan nggak bawa ini, gitu. Kemudian Bapak Ibu nanti datang bersama dengan koper yang jumlahnya sekloter ini kira-kira. Itu baru lampu aja. Sampai di hotel di Mekah misalnya. Tak lama kemudian muncul provinsi lain, Jakarta. Muncul provinsi Riau misalnya. Jadi kalau sekloter 390 orang, kalau 3 kloter berapa? Ya 1000-an kira-kira. Ketemulah koper yang sama Ibu Bapak. So Indonesia sama kayak gini nih. Ya nggak kayak gini sekarang, mungkin beda lagi. Tapi kayaknya mirip-mirip gini. Maka dari itu tanda ini menjadi unik. Ya, tanda ini menjadi unik, pita-pita seperti ini. Kami akan buatkan, tinggal nanti ditalikan di masing-masing koper. Atau mungkin ibu bapak punya tanda-tanda khusus, misalnya boneka, sendal jepit. Ada Pak, sendal jepit. Ditalikan di sini apa, pita-pita lain dan sebagainya. Supaya ketahuan Darul Fatah sih, tapi bukan punya saya. Saya ada sendal jepitnya gitu. Nah misalnya begitu. Karena sudah ketemu ratusan koper yang sama di lorongnya hotel. Kita nggak ketemu setelah setelah berangkat kita nggak ketemu lagi dengan koper besar karena dia nggak kita pegang lagi, ketemunya nanti di hotel. Semua dikondisikan oleh pemerintah, oleh panitia haji. Jadi hanya bawa koper kabin gitu ya. Kemudian yang sering terjadi di perjalanan kendala-kendala adalah bahwa satu power bank. Atau power bank Pak, Bu, jangan ditaruh di koper bagasi. Baterai, ada yang bawa senter. Jangan dipasang, diletakkan di koper bagasi. Nggak boleh. Bongkar. Bongkar Pak. Maka taruh di koper kabin, koper kecil, atau di tas tenteng, tas lempang. Boleh nggak Ibu bawa tas apa tadi Ibu? Tas ransel, itu nanti beranak tuh. Tas ransel, tas ini, tas itu, tas macam itu nanti. Anak cucu segala macam tas-tas itu gini-gini. Boleh asalkan kecil. Dan itu dimaklumi. Untuk ibu-ibu ya Pak, maaf. Bapak ya saya nggak tahu ya, tapi kalau disuruh copot jangan marah gitu ya. Tapi jarang yang bawa-bawa kayak gitu. Itu udah di-include Pak. Dari paket sudah ada, tas besar, tas kecil, tas lempang. Tapi ibu kurang Pak. Soalnya belum, tas snack, tas kosmetik, tas macam-macam. Nah, biasanya boleh. Nah kemudian apa tadi Bu ya?
Tanda rombongan sudah. Oh, ID card, Bapak tadi ya. ID card akan dibagikan di asrama haji tatkala masuk asrama. Ya, kita mungkin punya 3 ID card. Satu ID card tentang kesehatan dari puskesmas, ID card haji dari Kemenak nanti di asrama haji, dan ID card untuk Arafah dibagikan sebelum kita berangkat ke Arafah. Jadi gantung-gantung di sini banyak nanti. Tapi intinya semua ada di asrama haji nanti dikomplitkan. Gitu ya, untuk tanda rombongan atau apa namanya, gelang ya, gelang besi dan juga ID card. Jadi sekarang memang belum ada karena memang belum diketahuan kapan berangkatnya dan seterusnya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Berapa lama kita di Tanah Suci? PP 2 hari. Di asrama haji minap semalam. Ya. Kemudian di Mekah sekitar 22 hari. Di musim hajinya sekitar 6 hari. Armuzna, Arafah, Musdalifah, Mina, ini hitungannya kalau misalnya nafar sani. Madinah 9 hari. Ada yang mau arba'in? Ibu, Bapak yang mau niat arba'in? Walaupun arba'in itu hadisnya lemah dan kami tidak sampaikan di manasik ini. Tapi kalau ingin arba'in khusus ya kami persilahkan nanti di Madinah. Kami tidak pernah melarang arba'in. Tapi kami tidak menyampaikan. Gitu ya. Jadi tidak ada khilafiyah di antara kita. Total jenderal berarti ada sekitar 40 hari. Jadi terus kemudian selama sekian puluh hari itu ngapain saja Ibu Bapak kita ini? Karena haji hanya 6 hari. Saya pertama kali haji sebagai seorang mukimin. Saya tinggal di Riyadh. Dari Riyadh ke Arab Saudi, dari Riyadh ke Mekah itu sekitar semalam. Saya berangkat dari Riyadh jam asar. Kemudian sampai di Mekah itu subuh, sebelum subuh. Langsung tarwiyah. Saya nggak kenal hotel. Langsung tinggal di Mina tanggal 7. Kemudian tanggal 7 Dzulhijjah ya. Kemudian pulang tanggal 13 Dzulhijjah menuju ke Madinah sehari minep, setelah itu kembali ke Riyadh lagi. Total jenderal hanya 9 hari saya haji. Nah, tapi kita tidak. Yang kedua saya bersama Ibu Bapak semua sama, haji Indonesia itu adalah 40 hari. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah bahwa mari kita isi hari-hari kita di Tanah Suci betul-betul dalam keadaan yang maksimal. Kita ini mungkin ya hajinya sekali seumur hidup. Maka dari itu pastikan puaskan di Tanah Suci dengan pahala-pahala yang paling baik di antara hari-hari yang lain. Nah ini nih yang kedua, belanja ini. Sholat Pak Bu di Masjidil Haram ya, bukan belanja itu penting Pak. Ibu tanpa belanja hampa hidup ini Pak. Pertanyaan-tanya, nah, betul. Pusing Pak, Ibu itu kalau suntuk gitu kasih 2 kepok gitu, masalah selesai. Candra masih buka, habiskan candra gitu. Masalah kelar. Nah, pasti nanti di sana juga udah demikian. Kami biasanya kita pandu, kita bawa ke tempat super grosir ada. Jadi mau bawa sejadah dalam jumlah banyak, kemudian souvenir dalam jumlah banyak, harganya harga grosir. Cuman kemudian ada aturan tentang hanya 30 kg bagasi, ini masalah lagi. Tapi kami siapkan nanti ada tawaran-tawaran menarik tentang jasa kargo. Mau di kargo Bu ininya, belanjaan 1 bulan baru sampai ke Indonesia. Itu yang cepat. Betul Pak, ini bukan guyon, ini asli saya sampaikan. 1 bulan sampai. Tapi tidak boleh bawa air zam-zam. Hanya barang saja. Air zam-zam tidak boleh di kargo. Boleh enggak Bapak ada yang profesi sebagai jagal?
Jagal. Nah, kalau mau beli Victorinox di sana asli ya ada. Boleh Pak, masuk ke koper besar. Saya juga bawa Victorinox dari sana asli. Nah, cuman ya nggak boleh pakai di sini nggak boleh, tapi di koper besar boleh. Ini hanya apa guyonan orang-orang yang suka apa Idul Adha, ya, panitia Idul Adha, sembelih syariah. Gitu. Nah, kemudian ibu bapak sekalian, pastikan bahwa kita ini menjadi orang yang paling rajin ke masjid. Kalaupun toh misal kita ditakdirkan jauh dari haram hotelnya, ada bus yang 24 jam menemani kita. Yang 4 kilo, yang 5 kilo, yang 1 kilometer itu pasti ada bus. Kalau sekilo biasanya jamaah itu nggak mau naik bus, jalan kaki. Siap Bu, sekilo jalan kaki. Siap lah, mosok enggak. Terus sekali seumur hidup. Tapi yang 4 kilo jangan dilawan Bu. Naik bus. Jam 2 malam ada bus. Aman, insya Allah semua aman. Asal naik bus, jangan naik taksi, mohon maaf. Jangan naik taksi kalau memang sendirian. Ya, Ibu, apa aman terus ini Ibu. Kalau naik taksi jangan sendirian Bu. Pastikan bersama banyak orang. Bersama suami, bersama mahram, bersama laki-laki pokoknya. Tapi kalau naik bus insya Allah semuanya aman. Ya. Mau ke haram jam 2 pagi aman, asal naik bus. Kemudian city tour atau ziarah itu sudah paket, pasti akan ada satu kali kunjungan. Kalau Mekah berarti ke Jabal Rahmah, kemudian ke Uhud di Madinah, kemudian ke Pasar Kurma dan seterusnya, itu pasti. Sehingga perjalanan kita di tanah suci tidak hanya ibadah saja, tapi juga ada yang pikniknya juga. Kemudian ini suasana di terlihat dari arah Misfalah, semuanya penuh dengan manusia. Jam berapapun, ya, jam berapapun semua penuh. Nyari sepi ada enggak? Enggak ada Bu, Pak. Enggak ada. Itu kalau siang hari, sore hari. Kalau malam hari ya demikianlah kira-kira. Semua penuh orang. Jam berapapun. Gitu. Kalau Bapak Ibu pernah umroh tentunya ya begitulah adanya. Tapi kalau haji lebih penuh lagi. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah umroh Ramadan, sama kira-kira. Penuhnya sama. Saya 2023 umroh Ramadan. Sebulan penuh. 35 hari. Itu juga begitu. Makkah betul-betul penuh gitu. Kemudian kalau tawaf pun juga demikian. Hampir nggak ada lagi space untuk sisa. Akhirnya ya hanya ngalir aja. Gini ngalir pokoknya ke sana begitu ya. Nggak bisa kita lawan cepat, nggak bisa ya lambat-lambat begitu kira-kira. Mau sunnah misalnya Bapak rommel ya, berlari-lari kecil ya nggak bisa, begini-begini aja. Karena ya space-nya sangat terbatas sekali, begitu ya, gitu. Jangan digiat tengah malam yuk biar sepi, nggak ada. Semuanya juga penuh. Nah, teruskan alhamdulillah bahwa yakinkan bahwa pahala sholat di Masjidil Haram itu sungguh sangat banyak sekali. Sholat fi masjid Rasulullah, di masjidku masjid Madinah, maksudnya begitu. Alfi sholatin fi ma siwahu, maksudnya selisihnya 1000 kali lebih baik daripada masjid yang lain, kata Rasulullah ya. Illal Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram selisihnya kebaikannya lebih baik dari 100.000 kali. Nah itu keistimewaan dari sholat di Masjidil Haram. Mumpung di sana Bapak Ibu, wah kan bisa sih sholat di hotel, kan tanah suci juga gitu. Nanti kita bahas, gitu ya. Kemudian Bapak sekalian, ini
hadis yang lain, afdalu min alfi sholatin fima siwahu illa al-masjidil harama wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwahu. Lebih baik daripada 100.000 kali. Tapi kemudian, Ibu Bapak, jangan kemudian pulang dari haji jadi ahli matematika. Ya, oh pulang haji, Pak Haji sholat ke masjid, Pak Haji. Oh saya udah banyak. Berapa ini? 100 juta kali saya sudah sholat. Kamu belum apa-apanya saya. Jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak, jangan. Itu tabungan pahala kita. Tabungan pahala yang kita tanam selama di tanah suci. Selebihnya pulangnya kita yang menjadi kaum muslimin seperti layaknya orang lain gitu ya, sholat ke masjid, bersedekah, amal soleh, tutur katanya juga santun gitu, tanda-tanda kemakburan seorang haji gitu ya. Maka dari itu tabungan yang sebanyak ini adalah simpanan kita. Jangan dihabiskan, oh saya makom kita beda kawan. Jangan ya, jangan bisa ya. Maka dari itu ini tausiah nasihat buat kita semua bahwa godaan Ibu, saya tadi kesini ya, godaan. Kalau ibadah tadi ke sana, kalau godaan di sini Ibu. Ini godaan betul. Ke masjid punya duit banyak Pak. Katanya mampir nanti gitu. Pas masih kosong katanya. Ya. Nanti ada lagi Bu, Pak, ada just tip. Akhir haji ada just tip. Apa just tip Pak? Jasa titip sekilo 200.000 rupiah. Ibu bapak dia sama tasnya masih kosong nih, mau titip gitu. Bu belanja banyak, titip kepada bapak yang kerasnya kosong, tapi biasanya 200.000 per kilo. Bisnis Pak. Ketemu nanti di rumah ya. Gitu. Ada. Ini simbiosis mutualisme Bu. Ibunya suka, jamaahnya juga 5 kilo udah 1 juta. Hampir balik modal. Gitu. Ada itu. Jadi menikmati saja. Semuanya bermanfaat untuk kita semua. Atau kargo juga boleh. Kargo murah, hanya sekitar 15 rial sekilo, tapi sebulan. Sebulan nyampe insya Allah. Kami sudah coba kemarin dengan jasa kargo yang dari Jakarta, itu betul sebulan gitu. Kemudian kalaupun toh nanti ada ziarah, ada city tour, jalan-jalan, mohon untuk berangkatnya pagi atau tepat waktu, jam 7 biasanya pagi. Mengapa? Supaya selesainya sebelum duhur, sehingga duhur bisa ke Masjidil Haram. Kalau di Madinah juga begitu, selesainya sebelum duhur, duhur bisa sholat di Masjid Nabawi. Jadi jangan kemudian laju, nanti aja sih, kan jam 7, masih jam 7 kurang seperempat. Wah bahaya ini. Ini 7:30 lah, enggak bisa. Khawatir nanti kalau berangkatnya molor, maka ke tempat tujuan itu tidak nikmat. Kayak terburu-buru gitu, ayo ibu bapak cepat ini waktunya sudah mulai, geser ke tempat lain gitu. Apa barusan sholat 2 rakaat belum 4 rakaat gitu. Kayak nggak nikmat begitu. Sehingga kalau kemudian berangkatnya agak pagi, maka ke tujuan-tujuan tadi itu agak nyaman kita. Nanti di kebun kurma bisa makan bakso, bisa belanja kurma, bisa bersendaguro, bisa minum kopi, nyaman. Selesai semua sebelum duhur sampai di hotel, siap-siap ke haram pas sholat duhur begitu. Nah, ini yang tadi kita akan bahas, bahwa memang tidak ada, atau mungkin lebih tepatnya belum kami temukan hadis yang mengatakan bahwa sholat di hotel
atau di luar Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan di Masjidil Haram. Ustaz, itu bagaimana dengan jamaah yang di Zamzam Tower? Ada YouTube-nya, ada channelnya itu. Jadi sholat di Zamzam Tower yang itu atau Darul Aiman misalnya di tahu WC 3 Ibu Bapak. WC 3. WC 3 belakangnya Darul Aiman Al Sofa itu. Nah, itu haram. Ini sholat kaca, nah, bawah itu haram, Masjidil Haram. Bagaimana pahalanya orang yang sholat di sini? Allahu a'lam. Yang pasti Bapak Ibu nggak di situ. Paling dekat 1 kilometer. Kita paling dekat 1 kilometer. Kan nggak bisa request, Bu. Saya maulah yang dekat, nggak bisa, kita reguler. Gitu ya. Reguler itu ya seperti itu. Ya, maka dari itu perlu kita manajemen waktu. Manajemen waktu bahwa jam berapa kita siap-siap untuk menuju ke Masjidil Haram itu setengah jam sebelumnya atau jam sebelumnya azan begitu, sehingga kita nyaman. Kalau menurut saya sejam sebelum azan sehingga bisa masuk ke dalam masjid. Nyaman, nggak kepanasan. Dan nanti kita ketemu musim panas Ibu Bapak. Insya Allah nanti akan ada, bukan akan ada jamaah kita yang bersedekah dengan botol spray. Ada Ibu, ini disedekahkan untuk Bapak Ibu, tapi nggak sekarang, sebaiknya pekan depan aja. Botol spray ini diisi, kalau saran saya sih dengan air zam-zam. Jarang-jarang loh Pak, Bu, cuci mukanya air zam-zam gitu ya. Disemprot terus Bapak Ibu, kalau kita kemanapun keluar bawa. Karena kalau tanpa spray ini kepanasan kita. Kenapa? Panasnya nyubit. Panasnya nyubit. Kayak kecucuk gitu. Apalagi udah tengah hari gitu. Subuhnya itu jam 4 kurang. Jam 4 kurang 10 kalau nggak salah, harus setengah 4 itu subuhnya. Maghribnya jam 7. Sehingga panasnya siangnya lebih panjang daripada malamnya. Sehingga kalau kemana-mana bawa botol ini bisa diminum, zam-zam loh ini, isi zam-zam, bukan air kamar mandi, bukan air zam-zam gitu ya di sana, tapi bisa untuk minum, bisa untuk spray. Jadi bawahnya nanti dari sini kosong, sampai sana dibawa isi zam-zam, spray minum gitu, habis isi lagi dan seterusnya. Pekan depan Ibu ya, ini hadiah dari jamaah kita untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau bawa yang seperti ini bisa, seukuran biar bisa-bisa aja. Tapi ya lebih simpel, yang kecil isi 100 mili ya, kantong kemana-mana dibawa gitu, lebih simpel. Silahkan, tapi kalau ini beli sendiri ya. Karena kalaupun toh misal Bapak Ibu nggak bawa kayak ginian, petugas polisi di sana, Ibu Bapak punya sering berkebun di rumah yang sebutan yang gitu. Nah, mereka bawa itu, semprotnya muka kita itu gitu. Yakin, Pak. Kalau saya semprot saya bilang gitu. Panas. Mereka udah siap itu gitu. Kalau kita nggak bawa ini jawab semprot juga pasti. Makanya kita bawa sendiri, itu pasti isi zam-zam dong, jangan isi air kamar mandi gitu. Ini kegiatan yang selalu ada di siang hari begitu. Nah ini misalnya kita Bapak Ibu punya target, atau kami sarankan untuk punya target bahwa mumpung di tanah suci. Jadi kalau ba'da isya Bapak Ibu jangan laju ngobrol, makan, ngobrol seperlunya, kemudian istirahat, besok jam 3 pagi sudah bersiap-siap untuk ke Masjidil Haram. Gitu. Kemudian target untuk baca Quran sebanyak-banyaknya, mau lancar mau nggak lancar, pokoknya pegang Quran. Nggak bisa baca ya ciumin aja Quran itu. Insya Allah pahalanya sampai. Nggak bisa baca Pak, Bu, ya gimana, diterapin aja insya Allah, ya Allah gitu. Insya Allah samalah pahalanya. Karena apa? Keterbatasan kemampuan.
atau mendengarkan murotal misalnya. Kemudian ibu bapak di sana adzan paginya 2 kali. Ya, adzan pagi itu 2 kali, sebelum subuh dan waktu subuh. Gitu. Jadi kalau adzan pertama jam 3 kira-kira. Kemudian yang kedua adalah pas waktu katanya sholat subuh. Kemudian ibu bapak sekalian, setelah sholat fardu, jangan laju kemudian sholat sunnah, tunggu sebentar, kemudian akan ada aba-aba untuk sholat jenazah. Itu pasti. Bahkan jarang sekali kita itu sholat fardu nggak ada sholat jenazahnya. Niatnya gimana Pak Ustadz? Ada di buku sholat niatnya. Sudah kami sampaikan sholat niatnya di buku. Mau sholatnya sholatkan jenazah perempuan, laki-laki dan sebagainya. Setelah sholat jenazah baru kemudian kita berzikir, kemudian tunggu sampai matahari mulai nampak atau syuruk. Setelah syuruk baru kemudian kita sholat 2 rakaat sholat isyraq. Karena sholat isyraq itu pahalanya adalah bahwa rakaati kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Kata Rasulullah, sholat isyraq 2 rakaat itu pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Jadi nunggu subuh, zikir, baca Quran, ngobrol boleh, ya kan, ngobrol boleh lah, kan teman sendiri ngobrol, masa nggak boleh, sampai nanti datangnya isyraq, ya agak-agak jam 6 lebih gitu lah kira-kira, atau 6:15 kira-kira, begitu baru kemudian sholat isyraq pulang ke hotel, naik bus lagi, kalau deket ya jalan kaki, karena kita ngincer pahala dari sholat isyraq tadi. Ya, itu. Nah, bapak-bapak, khusus sholat Jumat bapak-bapak sekalian, kita tidak bisa lagi bersantai-santai di hari Jumat. Kalau ibu boleh nggak sholat Jumat? Boleh, tapi kayaknya kalau Jumat penuh laki-laki di haram itu. Bapak, Jumatan itu kita jam 9 sudah berangkat pagi. Jam 10 boleh, hati-hati itu jam 10. Panas itu pokoknya. Kenapa? Nggak kebagian tempat lagi, Pak. Udah di teras, siap-siap bawa payung sama sejadah. Karena positif itu di teras. Ya terus kalau ada teduh-teduhnya, nggak ada, kadang-kadang ya nggak ada, sudah. Oh saya masuk loh Ustaz, lantai 3, panas juga, nggak ada teduh-teduhannya. Gitu. Jangan kayak orang Afrika Pak. Orang Afrika itu, aduh, jadi di tengah-tengah panas itu ya santai aja dia, nggak bergeming sedikit pun gitu. Kita nggak kuat pingsan ya gitu. Kalau kita nggak mungkin sekuat itu. Orang Afrika nggak, mau dijemur panas apa ya, lantai panas gitu ya dia diem aja, nggak bergeming gitu. Beda kemampuan dengan orang-orang Afrika. Maka dari itu kalau mau nyaman jam 9 pagi Jumat itu kita sudah berangkat ke Mas. Ibu-ibu kami sarankan Jumat itu di duhurnya di hotel saja. Jadi wah ini Masjid Haram ini NU nih, katanya 2 kali. Enggak Pak. Jadi kalau ada sebabul wurudnya, kisah-kisah itu memang ada, sehingga mengapa adzan sekali dan mengapa adzan 2 kali. Enggak nyunah ini, enggak kayak gitu kisahnya kan begitu. Kemudian kita ke Masjid Nabawi, usahakan. Nah kalau di Madinah ibu bapak, selalu ini insya Allah hotel kita dekat dengan Masjid Nabawi. Nggak ada transportasi, karena apa? Dekat, cukup jalan kaki aja. Hitungannya ya 100 meter lah kira-kira, lebih-lebih dikit kira-kira begitu. Selalu begitu di Masjid Nabawi di Madinah. Di sekitar Masjid Nabawi pasti ada, pasti itu insya Allah
Jaraknya dengan Masjid Nabawi dekat. Nggak ada transportasi tambahan, nggak ada. Karena sudah kontraknya demikian antara Indonesia dengan Arab Saudi. Sehingga tidak perlu ada bus tambahan dari hotel ke Masjid Nabawi. Nah, ada ziarah atau city tour Masjid Kuba, Bukit Uhud, Museum Wahyu namanya. Maaf, bukan. Museum Wahyu di Mekah. Kebun kurma. Kemudian ke Masjid Kiblatain. Ya, Bapak Ibu, masjid yang punya 2 mihrab. Kemudian ke Khandaq. Ke Khandaq sekarang jadi masjid yang sangat megah. Memang itu biasanya di Khandaq itu masjid Khansah namanya, itu kadang tidak masuk dalam rute tour kita. Enggak berhenti, tapi bisa dibujuk supirnya. Tolong sih berhenti sebentar soal di situ. Enggak ada fadilahnya memang. Tapi kalau mungkin jadi pengalaman terbaik kita ya supirnya dibujuk, kloter dibujuk untuk bisa mampir ke Masjid Kiblatain atau ke Masjid Khansah di Khandaq. Belanja lagi. Ibu-ibu siap bawa 2 koper? Enggak, saya bawa sekarung Ustaz ya. Gitu. Saya bawa kartu ATM aja Ustaz, boleh. Yang penting ada visa ya. Ya, visa. Ongkos biaya transfer, biaya tarik tahu ya? Ya, sudah. Kemudian sekali lagi sampaikan bahwa jangan jadi ahli matematika sepulang haji. Memang pahalanya alfi min siwahu. Jadi kebaikan di Masjid Nabawi itulah 1000 kali daripada masjid-masjid yang lain. Wah, saya 9 hari, 8 hari di Masjid Nabawi, udah 40.000 kali saya service der. Jangan, itu tabungan kita untuk berada di sisi Allah dengan pahala terbaik kita. Itu ya. Ibu sekalian, bahwa jangan lupa bahwa Madinah dan Mekah itu satu negara. Cuacanya sama, musim panas. Sehingga jangan lupa untuk bawa payung atau beli payung di sana, payung putih, supaya nyaman kita ke masjidnya. Kalau ketimpa pas di nggak dalam masjid gitu ya, di teras misalnya gitu ya, nggak masalah karena ada payung gitu. Di Madinah pun juga demikian, walaupun dekat, tapi usahakan bangun pagi untuk qiyamul lail, sholat malam. Rasakan bahwa kita ini adalah umat Rasulullah yang pernah mengunjungi beliau. Ini spesial Bapak Ibu. Umat Rasulullah yang pernah mengunjungi beliau di tanahnya, di masjidnya. Yakinlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Allahumma amin. Bahwa dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain kita spesial. Maka dari itu pastikan bahwa pagi itu, hari-hari kita itu adalah sholat di masjid beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adzan pagi juga 2 kali. Nah, khusus untuk bapak-bapak ini. Kalau ibu-ibu waktunya agak sulit menentukannya. Bapak-bapak mudah sekali. Sebisa mungkin begitu datang, nanti ngomong sama pembimbing kita Ustadz Asep untuk ngajak ziarah berkunjung ke makam Rasulullah. Nggak perlu antri, kalau nggak perlu jadwal. Tinggal kita muter ke pintu 1 ya, kemudian jam berapapun untuk bisa masuk ke berkunjung ke makam kuburan Rasulullah untuk bersolawat, begitu ya. Jangan minta berkah, salah pula nanti kan, ya salah pula, ngalah berkah gitu kan, salah pula nanti. Jadi kita berkunjung ke makam Rasulullah, berucap sholawat, kemudian setelah itu kita keluar lewat pintu 37. Nama pintunya adalah Babus Salam atau pintu 1. Ya.
Kalau ibu-ibu ada jadwalnya. Biasanya kalau enggak pada maghrib atau pada subuh. Kalau yang laki-laki selain waktu itu. Ini pintunya, babus salam. Hurufnya Arabnya gundul semua, Bu, Pak. Nggak ada harokatnya. Ya, tapi di inilah di raba-raba lah ya. Ini pasti babu assalamu gitu ya, kira-kira begitu. Gitu ya. Di raba-raba aja, Bu. Babu salam pokoknya ya. Gitu ya. Ya. Nah, ini Masjid Nabawi diambil dari atas bahwa nanti usahakan kita bisa berkunjung ke Raudhah. Apa itu Raudhah, Bapak Ibu? Raudhah adalah sepenggal tanah. Ukurannya sekitar serantai. Nah, serantai berapa? 20-an kali 20-an gitu. Berada di antara rumah dan mimbarku, kata Rasulullah. Dialah riyadun min riyadil jannah. Konon kabarnya, konon kata Rasulullah bahwa itu tanah adalah sempalan tanah surga yang diletakkan di bumi. Maka dari itu, usahakan semangat kita bisa masuk ke Raudhah. Ada jadwalnya Bapak Ibu. Ada jadwalnya. Nanti yang ngatur kloter. Kita ikut jadwal kloter. Yang ngatur ketua kloter. Biasanya sekloter itu bareng. Maksudnya laki-laki bareng gitu. Ibu-ibu juga demikian. Wanita sekloter bareng begitu. Ada ininya, ada tiketnya. Tiketnya per kloter. Separuh ibu-ibu, separuh bapak-bapak gitu. Tapi nggak tahu jamnya ya. Kalau misal pun toh di jadwalan jam 1 malam ya nggak bisa enggak. Jam 11 harus berangkat dari hotel. 11 malam harus berangkat dari hotel untuk ngantri. Di depan pintu 35. Jam 12 masuk. Jam 1 selesai, kemudian keluar gitu. Jadi, wah nggak bisa, saya jam tidur jam 1 ini, besok aja. Nggak ada. Telat sudah lewat. Begitu ya Bu ya. Jadi nggak bisa kita milih jadwal. Jam 2 malam ya, jam 2 pagi itulah kita. Jam 12 sudah berangkat dari hotel untuk antri di depan pintu 35-36. Gitu. Karena apa? Karena berdoa di Raudhah itu doa kita tidak tertolak, insya Allah. Yang penting jangan doa jelek. Kemudian nanti ada oleh pembimbing kita akan diajak untuk ziarah di sekeliling Masjid Nabawi. Jadi kalau Masjid Nabawi siap-siap jalan kaki karena Masjid Nabawi itu sangat luas. Pertama ke Baqi' makamnya para syuhada Badar, para sahabat. Kemudian ke beberapa tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Gitu ya. Ada KFC juga di sana. Senang KFC Ibu? Enggak. Jangan lupa Ibu Bapak banyak-banyak minum air Zam-Zam mumpung gratis. Boleh nggak Ustadz saya bawa Zam-Zam dari Tanah Suci? Banyak-banyak. Saya nggak bisa ngomong. Saya ingin kata Pak Haji Wibit kemarin itu. Jangan modal bismillah aja Bapak Ibu gitu ya. Bismillah lah insya Allah. Berhasil ya takdir saya, enggak juga takdir saya ya. Ya bisa aja sih, tapi saya nggak berani memfatwakan demikian. Khawatir nanti kesalahan. Walaupun kenyataannya jamaah rata-rata pada bawa botol air mineral ya, diisi Zam-Zam penuhin terus dilakban gitu. Kemudian masukin dalam koper gitu. Nah itu. Atau diselipin di kursi roda. Bawa kursi roda ibunya, saudaranya, kakeknya ibunya selipin di kursi roda gitu, bawa bisa aja. Tapi itu bukan ngajarin jelek saya, ini cerita tahun lalu demikian. Kemudian City Tour, Masjid Nabawi, Masjid City Tour juga demikian.
Apa yang dikunjungi di sekitar Masjid Nabawi? Satu, kuburannya Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu masjid mendung. Masjid artinya masjid di mana waktu itu Rasulullah pertama kali sholat istisqa, minta hujan. Setelah sholat kemudian turun mendung dan hujan. Ghamamah, Abu Bakar, Ali itu satu lokal, sini, situ, sana, begitu. Dekatan musola, kalau kita musola begitu ya, gitu. Cuman ada kejadian kemarin waktu itu beberapa, mungkin 2 tahun yang lalu kira-kira di Masjid Ghamamah ini ada mungkin kalau kata saya orang kita, Thariqah. Berjamaah serombongan 40-an orang itu di Masjid Ghamamah itu zikir bersama-sama, zikirnya keras-keras. Zikirnya apa nggak jelas juga apa yang dibacakan, viral itu. Akhirnya sejak itu dilarang untuk masuk ke Masjid Ghamamah. Bolehnya hanya di luar aja kita. Gitu. Nah, karena kejadian itu tadi, seperti Bapak Ibu kalau pernah ke Jeddah, ke Masjid Terapung, ya, sekarang dilarang. Mengapa Jeddah? Kenapa dilarang? Karena ada cerita teman saya yang orang Arab Saudi bahwa dulu ada orang Indonesia katanya ulang tahun Bu di Masjid Terapung itu, ulang tahun. Jadi mungkin momennya dipaskan waktu umroh gitu ya, di apa namanya di Masjid Terapung itu, kemudian dia ulang tahun di masjid, wah langsung tangkap polisi. Jadi masalah besar. Di kita nggak masalah, di sana jadi masalah besar. Akhirnya Masjid Terapung ditutup untuk ziarah. Maksudnya bukan menjadi destinasi wisata ruhani. Jadi yang ada hanya ya sholat aja. Nggak boleh ada bus wisata, bus jamaah haji, umrah nggak boleh di Masjid Terapung Jeddah. Kemudian itulah gara-gara hal yang tidak pantas akhirnya jadi kita semua kena imbasnya gitu. Ini beberapa tujuan yang menjadi destinasi city tour kita di masjid di kota Madinah Al-Munawwarah, Masjid Quba, Jabal Uhud, kemudian Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq, dan juga kebun kurma. Ada enggak tempat pasar kurma yang murah-murah? Ada Bu, tenang aja. Dan itu enggak jauh dari hotel kita biasanya. Kalau ke kebun kurma ini biasanya ya Bu ya, di kebun kurma itu malah mahal. Mahal banget gitu. Lebih murah di sekitar hotel kita. Karena terjadi persaingan ketat di sana di antara mereka sehingga mereka banting harga. Kalau di kebun kurma memang banyak sekali itemnya tapi harganya yang mungkin 2 kali lipat. Masjid Quba, gitu, ada fadilahnya. Sholat di Masjid Quba itu punya fadilah, pahalanya seperti melaksanakan umrah. Nah ini Bukit Uhud, ya Bukit Uhud gitu ya. Memang dia gunung-gunung yang kering begitu ya. Kemudian setelah itu ini apa namanya? Kami waktu itu kemarin tahun lalu 2023 jamaah haji Darul Fatah yang setelah selesai haji, kemudian kita berkunjung ke beberapa tempat yang bersejarah seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Jika Bapak Ibu nanti bisa bernego dengan pembimbing kita gitu ya, saat mbok ya kita ini berkunjung ke percetakan Al-Quran gitu ya. Jadi di beberapa kunjungan tadi itu selipkan satu tambahan tujuan ke percetakan Al-Quran. Syaratnya apa? Nambah tips ke supir. Itu aja. Tolong sih kita. Kasih ya, salah. Selesai masalahnya. Jadi asal ada fulus semua mulus gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak jadi Indonesia. Di Arab Saudi juga asal ada itu semua masalah selesai. Berkunjung ke sana, kemudian mungkin atau mungkin bawa proposal dan sebagainya, atau mau beli juga begitu, beli kemudian disedekahkan ke Masjid Nabawi misalnya, begitu juga bisa.
Jika memang bisa ketemu dengan supir yang membawa kita yang supir yang baik ya. Dan setelah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali ke niat awal kita berangkat haji, yaitu ingin memperbaiki amal ibadah kita, ingin mencari pahala terbaik selama kita hidup di dunia. Dan kemudian agar lebih maksimal sejak sekarang, mungkin Bapak Ibu suami istri, kita buat semacam targetan. Ya, targetan apa? Mumpung di tanah suci, yuk kita maksimalkan hari-hari itu hanya untuk ibadah aja, hanya untuk tilawah Quran aja. Syukur-syukur khatam Ibu Bapak. 20 hari khatam. Wah, itu indah banget itu. Gitu ya. Dan kemudian jangan sampai terlewatkan. Nah, ini hal yang kadang-kadang jarang kita lakukan. Bapak, kalau subuhan selesai jangan langsung pulang, Pak. Kalau nggak ada mau ngantor gitu ya, sebentarlah di masjid. Ibu, gimana kalau pengen isyraq di rumah? Bisa, bisa. Jadi kalau isyraq di rumah ya tentunya ada caranya gitu, di rumah. Tapi kalau di haram, mumpung di haram Nabawi, pastikan setelah subuh jangan pulang dulu. Nanti sarapannya habis, Ustaz. Ya sarapan habis ya berarti ya enggak. Nanti ada begini. Bagaimana kalau Bapak Ibu yang pernah umroh, sarapan itu nungguin kita. Ya. Sarapannya nungguin jamaah. Tapi kalau haji enggak. Ya, saya ulang lagi, Bapak Ibu yang pernah umroh, sarapan itu nunggu jamaah. Kalau jamaah belum selesai, sarapannya ya nggak diberesin sampai jam 9 atau jam setengah 10 kira-kira. Tapi kalau haji tidak. Haji itu makannya kita adalah makannya nasi kotak. Maka dari itu, seperti tadi yang saya sebutkan di awal, nah, ini bahwa nanti yang pegang peranan ke sini sana kalau masalah makanan, bukan ke sini, makan di sini. Nanti setiap regu Bapak ya 10 atau 11 orang ini ketua regunya atau anggota regunya yang bergiliran mengambil makanan ke ruang makan. Atau dikoordinasi perombongan misalnya. Perombongan 43 orang kan, berarti cukup 3 orang. Ya, 3 orang cukup untuk bawa 43 porsi. 1 orang bawa nasi, 1 orang bawa nasi kanan kiri, 1 lagi orang bawa buah dan minum. 4 orang lebih nyaman. Kalau 3 orang agak berat sih. Ibu-ibu tunggu di kamar aja. Tahu beres, makanan ada di depan pintu kamar. Ini tugasnya kaum Adam. Kaum Hawa terima aja. 4 orang Pak, per sekali makan tugaskan Pak Karom nanti hari ini, hari Senin ada tugasnya Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini. Zuhur itu makanan harus sudah di depan pintu anggota rombongannya gitu. Karena nggak ada lain yang ngambilin siapa. Kalau nggak ada ya, kalau Ustadz Asep bawain 160 orang ya gempor dia. Maka dari itu dibagi rata anggota rombongan kepada semuanya untuk bisa saling bantu membantu, dan semuanya begitu. Semua kloter, semua haji begitu, dibagi per rombongan. Nggak ada yang raja, patih, prajurit, ya semuanya adalah jamaah haji yang sama. Jenderal, kopal, direktur, kondektur, kiai, Pak Tani, semua sama. Ngambil makanan pakai cara-cara seperti itu. Pembimbing kayak apa, semuanya sama, makanya semua. Gitu, tidak ada pengecualian. Maka dari itu, untuk hal makan tadi Ibu, mau
agak siangan pulangnya, sholat isyraq dulu misalnya, insya Allah asal tidak sedang bertugas aja, nah bisa isyraq di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram. Karena makanan sudah ada di kamar kita, diambil oleh yang sedang bertugas di hari itu. Tapi yang bertugas ya harus mengalah, ya nggak isyraq lah, karena tugasnya ngambil makanan, gitu. Tapi kalau nggak sedang tugas berarti bisa isyraq di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Demikian kira-kira kegiatan harian kita selama di Tanah Suci Mekah Madinah plus dengan City Tour. Sudah ke beberapa tempat, mudah-mudahan bisa menjadi membuka wawasan. Kalau kurang jelas bisa buka YouTube. Banyak sekali para travel itu yang memposting kegiatannya. Gak jauh-jauh kayak gitulah kira-kira. Nah, kalau yang kurang jelas kita bisa diskusi. Silakan kalau ingin ada yang bertanya. Sampingan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, ya, yang kedua, silakan, Pak. Ada lagi? Ada. Ya. Ya. Oh ya, iya Pak. Iya Pak. Saya mau jawab nggak tega Pak. Tapi nggak apa-apa. Bapak, Ibu yang berangkat sendiri tanpa pasangannya tenang saja. Berarti nggak ada godaan di situ. Nanti Ibu, Bapak pasti akan mencari yang namanya kamar rohmah. Apa rohmah Pak? Kasih sayang. Nah itu, nanti terjebakkan sendiri nanti seperti apa kamar rohmah itu. Yang sendirian tentunya ya jangan cari pasangan ya. Insya Allah nanti berdampingan dengan laki-laki dengan laki-laki. Dan kamar itu, kamar hotel itu tidak boleh diisi campur lagi perempuan. Meskipun itu suami istri. Mengapa? Karena aturan negara. Semua dianggap sama oleh pemerintah Arab Saudi bahwa kamar diisi oleh laki-laki semua atau perempuan semua. Hanya saja kalau urutan regu rombongan hanya pasti berdampingan saja urutan begitu. Di Darul Fatah begitu urutan kamar begitu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak, yang sendirian aman. Iya Pak. Rukun kemar ya ketok pintu Ibu. Assalamualaikum gitu kan. Boleh, silakan. Terima kasih. Bagaimana dengan yang dari kabupaten yang lain, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tulang Bawang? Bisakah bergabung dengan Bandar Lampung? Kalau hotelnya sama, kloternya sama, pasti bisa. Hanya saja itu keajaiban dunia yang ke-8 berarti ya. Jadi, Ibu Bapak yang berada dari luar Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tulang Bawang, silahkan mengusulkan regu sendiri. Nama-nama ini diserahkan ke Kemenak Kabupaten, ke PHU. Sudah, Bapak tolong saya satu regu ini, regu mandiri. Nah, beliau akan, tim haji akan menyampaikan, menyusun masuk ke kloter mana begitu. Hanya saja, dan itu sudah nyaman Ibu. Di sana ya tentunya pesawatnya juga suami istri berdampingan, kemudian hotelnya juga begitu berdampingan dan seterusnya, aman sudah. Hanya saja kalau bergabung dengan Bandar Lampung kayaknya nggak ketemu. Dan tentunya
kloter ibu nanti juga punya agenda sendiri. Agendanya sama, persis sama. Hanya saja tergantung kreativitas masing-masing. Ada yayasan yang kemudian punya improvisasi. Yuk kita ke Taif. Ya, ke Taif. Kalau uang rombongannya itu kasnya masih ada, kita gratis berangkat ke sana. Tapi kalau enggak ya berarti nambah gitu. Atau bapak-bapak ingin yuk kita minum susu onta di Sahara gitu. Oh, keren Pak. Jadi dari onta langsung Pak itu. Bukan maksudnya bukan kenyot gitu enggak. Maksudnya gini. Jadi onta kemudian diperes gitu, kemudian saya tuh masuk ke baskom langsung nih gitu. Langsung kita di mangkok itu glek gitu sudah. Gitu. Sensasinya sih sebenarnya. Ya, silakan Ibu. Kalau mau bendera saya buatkan Ibu. Saya maaf apa? Flyer. Semua saya buatkan nanti sebagai tanda regu. Sebagai tanda regu itu begini. Nyaman bagi kita untuk mengenali teman seiring. Ya. Kawan seiring satu regu atau rombongan, nanti saya buatkan semua tanda rombongan ini. Kalau sudah di hotel di Mekah atau Madinah, kain yang tak berguna ini sangat bermanfaat sekali. Kain yang cuma secari kain ini jadi berguna sekali. Tas saya ini berkumpul dengan sekian ratus tasnya orang lain. Kalau sudah ini, wah Darul Fatah, tasnya teman saya ini. Tinggal lihat namanya, oh betul tasnya teman sekamar. Tanpa ini juga nggak apa-apa, cuman agak repot kalau mencari di sekian ratus koper tanpa tanda-tanda yang unik seperti ini. Nanti semua kami bagikan Ibu Bapak. Satu paket ya. 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 Oh, siap saya buatkan. Nanti agak saya buatkan pengantar dari PIH untuk bisa diajukan ke Kemenak PHU Lampung Selatan. Iya, jadi sebenarnya mereka juga sangat nyaman karena kita sudah terbentuk dan sudah mapan manasiknya begitu. Kemudian satu lagi saya buatkan nanti kantong kerikil. Kantong kerikil ketika hari Ar-Muzna. Ketika ada di Muzdalifah, Bapak Ibu harus mencari kerikil sendiri-sendiri. Sebanyak berapa Ibu, Bapak? 70 butir. Jangan yang gede-gede, kecil-kecil aja. Enggak sulit Pak. Di Muzdalifah itu sudah dikondisikan oleh pemerintah Arab Saudi, kerikil begitu banyak sekali nyomot aja. Memang betul ada panitia yang menyiapkan, sudah ada sekantong kecil gitu, sekantong. Kalau beruntung ya dapat tinggal ngantongin aja gitu. Tapi kalau nggak ketemu nggak dapat ya berarti harus nyari sendiri. Bapak sudah punya kantongnya, Ibu sudah punya kantongnya. Sudah kami siapkan dalam paket hasduk dan juga beberapa lembar kain untuk penanda koper gitu. Nanti saya buatkan suratnya pengantar dari KPIH ke Ibu. Iya Bu, nanti kami kirimkan. Ada lagi Pak Ibu? Silakan Pak. Apa bedanya sholat isyraq dan sholat duha? Isyraq itu adalah atau syuruk itu adalah waktu lepasnya matahari terbit. Tanda awal matahari terbit. Kalau duha itu adalah matahari sudah mulai meninggi. Sehingga walaupun ulama mengatakan bahwa isyraq bisa dikatakan sebagai awal duha. Tapi keduanya memiliki tata cara aturan masing sendiri-sendiri. Isyraq juga ada sunnahnya, duha juga ada sunnahnya. Silakan lakukan keduanya atau salah satu silakan karena semuanya adalah sunnah. Pilihan, nawafil, ibadah tambahan.
mumpung di tanah suci pahalanya berlipat. Begitu Ibu, Bapak. Niatnya kalau niat tekstualnya pakai bahasa Arab, nawaitu sholat, nawaitu sholat isyraq rakaataini lillahi ta'ala kalau bahasa Arab. Kalau sulit ya berarti menggunakan bahasa masing-masing. Sholli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala atau mustaqbil qiblati rakaataini. Tapi kalau misalnya tidak pakai usolli misalnya pun juga tidak mengapa, karena memang tidak ada teks niat seperti itu. Hanya saja para ulama kita itu memudahkan atau memandu kita untuk bisa meneguhkan hati. Ini yang saya pelajari, bahwa usolli itu adalah meneguhkan hati, bukan menjadi kewajiban, rukun atau syarat syahnya sholat. Jadi teksnya seperti apa, hadisnya nggak ada teksnya, tapi kalau dalam hati bismillah sholli sunat Allahu akbar. Demikian Pak. Ada lagi Bapak sekalian? Silakan Pak. Ya. Ya. Perlengkapan haji dari Kemenak Kota Kabupaten, 1 tas koper bagasi dan tas koper kabin dan juga tas selempang. Sudah dari Kemenak Kota Kabupaten. Dari bank, kalau dari bank wajibnya ada kain ihram bagi laki-laki dan mukena bagi perempuan. Yang kedua batik menjadi kewajiban bank. Ya. Nah, yang ketiga bank mungkin memberikan souvenir yang lain. Yang ini nggak sama antara bank yang satu dan bank yang lain. Ada yang pakai tas serut, tas tenteng, ada apa nggak tahu. Tapi yang wajib adalah kain ihram, mukena, kemudian batik, gitu. Nah, kemudian dari Darul Fatah apa ini kira-kira? Yang pertama adalah sepaket tanah rombongan. Ya, yang kedua sepaket itu berarti ada juga ini. Sudah sepaket Bapak. Kantong kerikil sudah sepaket, nanti kami packing hasduk dan kain tanah rombongan dan kantong kerikil. Kemudian ada bendera rombongan untuk karom. Kemudian peralatan pengeras suara untuk tausiah selama di Mina dan di Arafah. Dan kemudian kami sudah mengusahakan tas ransel. Mudah-mudahan ada nanti tas ransel untuk hari-hari Armusna. Karena kalau Bapak Ibu melihat postingan haji tahun lalu 2023, kalau pasti perlu tas karena 6 hari 5 hari. Kalau bawa tas kabin nggak mungkin. Mengapa? Karena space-nya terlalu sempit untuk menaruh tas ini. Karena tas juga termasuk jadi bantal. Tas kita bantal kita. Karena nggak ada tempat lain untuk menaruhnya, nggak bisa. Nah, tas nggak ada lagi tempat. Kalau tasnya tas ransel kan bisa untuk bantal, bisa diginiin gitu. Karena posisi kasur tempat kita tinggal di Arafah dan Mina itu saya rebah begini, itu tangannya berdempetan dengan tetangga sebelah. Gitu Pak. Jadi nggak ada jarak sudah. Di Madinah, di Arafah juga demikian, di Mina juga seperti itu. Sehingga tidurnya, tapi yang emang nggak risih Bapak. Kan kita pakai baju ihram, ya risih. Tapi mau nggak mau adanya hanya itu, berhari-hari.
Ya akhirnya ya disiasati aja tidurnya menyilang, kaki ketemu kepala gitu. Gitu biar nggak, ya jangan terus kayak baling-baling gitu ya, ini nendang orang gitu ya. Ya, harus santun lah tidurnya ya Pak ya, karena emang lebih adanya. Atau nyari aman, nyari nyaman, kasur dibawa keluar, tidurnya di lorong-lorong itu. Mungkin pernah lihat di YouTube yang tidurnya di lorong-lorong tenda, itu bukannya sedih Pak, gembira mereka itu, karena di udara bebas, nyaman, longgar. Tapi oleh wartawan didramatisir. Wah ini jamaah haji nggak kebagian tenda gitu. Mereka malah ketawa-ketawa, ngerokok-ngerokok gitu, bersenda gurau gitu. Jadi berbeda dengan kenyataan, dengan berita yang beredar di media sosial gitu. Jadi tidak begitu amat berita di media sosial itu seperti yang ada di kenyataan gitu. Tidur di lorong gimana Pak? Oh ya, headset itu begini. Pernah tahun lalu kami belikan headset untuk. Jadi nanti ada channel radio tertentu yang memang menyiarkan kalau sholat Jumat khutbahnya sudah terjemah bahasa Indonesia, gitu. Hanya saja kemarin kami belikan headset itu tidak semua HP itu sama, maksudnya yang iPhone ya nggak bisa pakai, yang HP-nya ada Type C juga nggak bisa pakai, tapi untuk yang HP-HP jadul ya bisa pakai gitu. Jadi akhirnya tahun ini belum saya belikan untuk itu, headset biasa gitu. Nanti intinya begini, aplikasinya hanya radio untuk mendengarkan tadi itu tausiah dan khutbah Jumat itu. Tadi sudah terjemah bahasa Indonesia. Tapi kalau di aplikasinya ini HP nggak ada radio ya sulit. Radionya radio manual Pak. Hanya ada di HP jenis Android jadul. Yang baru kayaknya nggak ada. Kalau ada aplikasinya bisa mendownload ya tolong saya dikasih tahu. Karena nggak ada yang di iPhone kayaknya nggak ada radio ya Bapak Ibu ya. Itu yang kemudian nggak ada kami sampaikan cara ini. Oh iya, sama Pak, sama. Kami punya transmitter untuk memandu jamaah. Jadi itu kendalanya ada Pak, kendalanya ada pada HP baru, HP bagus, HP terkini. Tidak ada di HP-nya itu yang aplikasi radio manual maksudnya. Karena itu hanya ada di HP-HP Android jenis-jenis lama. Pakai apa? Itu yang belum kebeli. Belum kebeli. Jadi yang kami biasa pakai adalah pakai transmitter tapi penerimanya adalah radio di HP-nya masing-masing. Gitu. Sehingga kosnya sangat murah. Hanya modal untuk beli headset saja. Tapi kalau pakai transmitter yang ada di travel besar itu harganya sangat mahal. Sangat mahal harganya dan itu tidak bisa kami sediakan gitu. Makanya nanti sampai di Tanah Suci ketika melakukan umroh pertama 160 orang ini kan bagi menjadi 4 kelompok, 4 rombongan. Masing-masing rombongan itu akan dipimpin oleh 1 orang pembimbing. Kami sudah siapkan pembimbing lokal. Biasanya sih para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Mekah. Jadi nanti masing-masing rombongan itu akan dibimbing oleh pembimbing mutawif lokal untuk melaksanakan umroh pertama kali, umroh kedua kali, begitu. Kemudian kalau mungkin ada yang butuh jasa dorong, kami juga siapkan itu untuk mendorong kursi roda yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Atau kemudian nanti membutuhkan saat saya mau umroh lagi yang ketiga kali, kan harus ke Tanim ke mikot lagi, gitu ya. Kami akan temani itu. Atau mungkin nanti ketika ziarah, City Tour. City Tour itu tanpa pembimbing ya kayaknya garing Pak, Bu. Garing betul. Kenapa?
Karena city tour tanpa penjelasan tempat bersejarah itu ya kita lihat apa? Hanya benda-benda mati aja udah. Nggak ada hal yang menarik di situ. Maka kami coba sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan usahakan pembimbing atau tour leader di setiap bis yang ada di kita. Dan kemudian, tapi tentunya yang bukan, kan kloter kan 190 orang nih, kita hanya 4 bus begitu ya, ya tentunya bus lain nggak ada. Bus kita aja yang ada pembimbing per busnya itu. Kami akan sediakan insya Allah itu. Begitu Ibu Bapak, gitu. Iya Pak, silakan. Yang pertama adalah tentang motif atau jenis batiknya itu. Dari Papua sampai Aceh motifnya sama, Indonesia. Batiknya sama. Tapi bentuknya kain, Pak. Ukurannya bahan 2,4 meter. Ya, masing-masing menjahit sendiri-sendiri. Gitu. Jadi begitu. Jadi tidak ada yang bentuknya baju atau sudah jadi, semuanya berupa kain bahan. Kemudian untuk akses ke bank, yayasan tidak punya akses Pak. Kami hanya bisa sampaikan ini ke Kemenakota malahan, ke Kabupaten, bahwa mohon Kemenakota Kabupaten mengingatkan bank untuk segera memenuhi kewajibannya kepada jamaah haji. Jadi kami tidak ada akses ke linear ke bank, tapi ke Kemenakota Kabupaten. Tapi Kemenakota Kabupaten malah ada akses mengingatkan ke pihak bank. Begitu kira-kira. Demikian Bapak. Iya Ibu silakan. Ya. Ibu Bapak tentunya sudah paham akan tarwiyah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Apa itu tarwiyah? Seperti yang tadi sama oleh Bapak Haji Sudarmaji tentang tarwiyah. Tarwiyah adalah mukim atau mabit atau bermalamnya Rasulullah di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Hukumnya sunnah. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tarwiyah adalah mabit atau bermalamnya Rasulullah di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Hukumnya sunnah. Pertanyaannya adalah, kalau jamaah haji tidak tarwiyah, bagaimana hukum hajinya? Karena dia sunnah, maka boleh tidak dilakukan. Jadi dari hotel langsung menuju ke Arafah. Bagi yang ingin tarwiyah, maka ya kemudian menuju ke Mina. Bagaimana caranya? Maka sejak di asrama haji kita harus menyampaikan kepada ketua rombongan kepada ketua kloter bahwa kami ingin tarwiyah. Ketua kloter nanti akan kemudian mendata bahwa Darul Fatah yang tarwiyah nanti adalah sekian, 160 nanti yang tarwiyah mungkin 100, yang tidak karena sesuatu hal, karena uzur, sakit, biaya itu 60. Begitu. Bayarnya berapa? Tahun lalu 250 real, tidak terima uang rupiah. Ya. Bayarnya tahun lalu 250 real, tidak menggunakan uang rupiah, real. Diserahkan kepada ketua rombongan atau pembimbing rombongan, nanti diteruskan kepada ketua kloter.
ketua kloter meneruskannya kepada sektor atau daker di atasnya. Pada tanggal 7 malam ya, yang tarwiyah bersiap-siap sore, 7 sore yang akan tarwiyah bersiap-siap untuk menuju ke Mina, sudah dalam keadaan sudah mandi, sudah menggunakan kain ihram. Ya, laki-laki pakai kain ihram dari hotel untuk siap-siap menuju ke Mina. Bus akan membawa kita yang tarwiyah menuju ke Mina. Jadi 7 malam sudah ada di Mina. Yang tidak tarwiyah ya di hotel aja. Tanggal 8 itu nanti pagi akan menuju ke Arafah, diangkut oleh bus juga. Jadi rombongan akan terpisah, sebagiannya ke Mina, sebagian lagi ke Arafah. Keduanya baik. Tapi kalau ingin sunnah, maka ketahui hanya perlu biaya tambahan, mengumpulkannya di ketua rombongannya masing-masing. Tapi saya nggak tahu sekarang Bu ya, naik atau tidak, karena semakin ke sini semakin jelas biayanya, jelas banyak maksudnya. Gitu ya. Dulu enggak Pak, dulu itu ada yang kadang gratis, kadang bayar, kadang bawah tangan gitu. Tapi sekarang enggak, semua jelas. Ada notanya, banyak juga. Dan yang tarwiyah, makan dan transportnya dijamin. Jadi dari tanggal 9 pagi yang tarwiyah akan ada bus dari Mina menuju ke Arafah. Intinya sebelum duhur tanggal 9 itu sudah ada di Arafah. Saya diangkut dari Mina itu tanggal 9 sampai Arafah setengah 12 siang. Ketar-ketir juga saya ini, dijemput enggak ini sudah siang kayak gini nih. Malah jalan kaki 16 kilo gitu ya. Akhirnya bismillah aja lah ya Allah, mudah-mudahan nyampe jam 11 di bawah, setengah 12 sampai ke Arafah. Begitu Ibu kira-kira. Terakhir Ibu Bapak sekalian, tadi jamaah ingin ketemu sama Pak Irwan yang mensedekahkan bantal. Pak Irwan sama Bu Engga. Pak Irwannya sudah keluar. Intinya itu sedekah dari beliau untuk kita semua. Mudah-mudahan mohon didoakan bahwa beliau sehat selalu, menjadi pahala terbaik buat beliau dan sekeluarga. Allahumma amin. Dan yang sedekah ini beliau tidak mau disebutkan namanya. Pun juga didoakan mudah-mudahan kita semua sehat selalu, beliau juga sehat, anak keluarga juga sehat semuanya. Mudah-mudahan mendapat pahala yang mabrur. Allahumma amin. Paling akhir Bapak Ibu, besok pekan depan hari Minggu tanggal 25 gimana nih? Gimana anaknya nih? Kita manasik lagi. Enggak jadi tarhib. Tarhib Ramadannya diundur. Tapi kita manasiknya di musola asrama haji Raja Basa. Karena di sini tempatnya mau dipakai oleh ibu-ibu pengajian tahsin. Ya. Enggak. Ya, besok hari Ahad pekan depan kita manasiknya di musola asrama haji Raja Basa. Jamnya jam 8 sama begitu. Tapi tidak praktek ya Bapak Ibu ya. Enggak perlu bawa kain ihram gitu ya. Kita menggunakan tempat yang berbeda karena tempat ini mau dipakai oleh ibu-ibu tahsin Darul Fatah, sehingga kita ke tempat yang lain yang kondusif insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sambung pekan depan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita akhir alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.